Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Linda dan rekan saya Tommy yang akan membahas mengenai Trans-Pacific Partnership dan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang biasa kita sebut dengan TPP dan MEA. TPP dan MEA di era perdagangan bebas saat ini menjadi isu yang sedang hangat-hangatnya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang saat ini mencapai lebih dari 250 juta jiwa merupakan potensi bagi Indonesia untuk bersaing dalam perdagangan lintas negara tersebut. Berbekal perjanjian multilateral tersebut, diharapkan Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN maupun negara lainnya, guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Memiliki bentuk perjanjian yang hampir sama, TPP dan MEA tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seperti apakah TPP dan MEA di mata Indonesia? Rekan saya akan menguraikannya lebih lanjut. Indonesia sedang gencar meningkatkan perekonomiannya, terbukti dengan adanya paket kebijakan ekonomi yang saat ini mencapai jilid 8. Selain itu, Indonesia juga mengikuti perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara asing seperti AFTA, APEC, MEA, dan TPP. Ada salah satu yang pernah ditolak oleh Indonesia, yaitu Trans-Pacific Partnership atau yang kita kenal dengan istilah TPP. Nah, TPP ini awalnya dulu di tahun 2011 ditawar oleh Amerika Serikat, namun pada saat itu Indonesia menolak. Nah, awalnya TPP ini berawal dari Pacific Four yang beranggotakan Singapura, Chili, Selandia Baru, dan Brunei Darussalam. Namun pada tahun 2006 bergabunglah Vietnam, Peru, dan Australia. Kemudian menyusullah Amerika pada tahun 2008, P4 berubah menjadi negosiasi TPP. Nah, kemudian pada tahun 2015 barulah terbentuk penandatanganan perjanjian TPP. Tujuan dari TPP ini sendiri adalah menegaskan komitmen terhadap tujuan dan prinsip-prinsip dari APEC. TPP sendiri memiliki standar yang begitu tinggi. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat bahwa negara anggota TPP harus menerapkan standar yang berlaku di Amerika Serikat, seperti hak intelektual, kemudian transparansi pemerintah, pelindungan lingkungan hidup, dan hak buruh. Jika Indonesia masuk ke dalam anggota TPP, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama, standar yang begitu tinggi bagi Indonesia. Kemudian yang kedua, masih belum jelasnya isi perjanjian TPP tersebut, karena pada saat itu Indonesia belum tergabung ke dalam anggota negosiasi TPP. Kemudian suatu studi menjelaskan bahwa apabila Indonesia ikut bergabung ke dalam TPP, maka PDB total Indonesia akan meningkat sebesar 0,7%. Namun peningkatan PDB tersebut akan menurunkan nilai ekspor pada sektor pertanian, terutama pada komoditas perkebunan yang turun sebesar 0,24%. Kemudian studi lain juga menyebutkan bahwa sulitnya mempertahankan ekspor dan produk lokal juga akan kalah saing dengan produk-produk asing. Selain TPP, ada perjanjian kerjasama yang saat ini sudah berlaku di Indonesia, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan istilah MEA. Nah, MEA ini sudah masuk Indonesia resmi pada tanggal 31 Desember 2015. Hampir sama, mirip dengan TPP, yaitu menerapkan perdagangan bebas antar negara ASEAN. Nah, MEA ini sebenarnya sudah terbentuk mulai dari perintisan perdagangan bebas di negara-negara ASEAN pada tahun 1997. Nah, kemudian pada tahun 2003 lahirlah AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan kemudian pada tahun 2015 terbentuklah MEA sebagai pengganti dari AFTA. Beberapa studi tentang MEA, Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan untuk bisa bersaing di negara-negara ASEAN. Salah satunya memiliki keterbatasan infrastruktur, kemudian masih memiliki ketergantungan impor terhadap bahan baku, kemudian pasokan energi juga masih terbatas. Pada sisi UMKM,
hanya sebesar 10-16% saja yang bisa bersaing di negara-negara ASEAN. Hal ini dikarenakan manajemen yang masih dilakukan oleh kerabat, kemudian keluarga dekat, kemudian akses ke lembaga formal juga masih rendah, kemudian ketersediaan bahan baku yang juga terbatas untuk UMKM yang berorientasi pada ekspor. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka harus ada sinergi kebijakan dan pembangunan ekonomi lintas sektoral. Kemudian menggandeng koperasi agar UMKM dapat memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian mengasah kemampuan soft skill sumber daya manusia itu sendiri dengan cara pendampingan dari pemerintah, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan standar pendidikan, kemudian adanya pelatihan dan pembinaan. Nah, baik TPP maupun MEA, semuanya memberikan dampak positif dan juga dampak negatif, dan juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam tentang TPP sebelum Indonesia ikut bergabung dengan TPP. Kita sudah punya MEA, sudah bergabung dengan MEA, nah lebih baik pemerintah fokus pada MEA sehingga perekonomian Indonesia dapat meningkat dan terutama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian ilmiah populer yang dapat kami sampaikan pada video ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.